Jadi diajak lah si Heru ini di private party mereka ini dia ada di salah satu villa gitu lah. Dan memang di pesta ini tuh bukan sembarangan pesta gitu lah. Emang ini bagian dari ritual mereka lah. Karena si Heru ini kayak sengaja udah disiapin gitu loh, dan dipaksa lah dia untuk berhubungan badan. Ada bagian dari perempuan ini gitu yang dimasukin. Aduh anjir lah. Pas si Heru nih ngelihat apa yang ada di wadah itu, dia muntah-muntah dia. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 35. Dari episode 1 sampai episode 35 beberapa cerita yang gue baca yang kiriman lu pada di email, ada sekali dua kali seingat gue, koreksi kalau gue salah, yang cerita soal sekte segala macem. Cuman yang udah itu tuh kita dapat POV-nya tuh kita datang di sana sebagai calon korban gitu. Nah, cerita kali ini menceritakan Heru. Heru ini adalah salah satu dari bagian kelompok sesat ini nih. Gue baca berkali-kali ini cerita tuh apa? Ada ya begini-beginian. Jadi Heru ini sempat terlibat sama salah satu kelompok sekte, apalah namanya nggak tahu gue. Dan di cerita kali ini akan gue bawain ke lu pada nih. Ini akan menceritakan sebuah kisah yang dia alamin ini. Benar-benar dia pernah masuk di dalam kelompok itu, dia pernah merasakan apa yang dia mau, sampai ada di satu waktu dia tuh harus diikat dan nggak bisa keluar dari kelompok itu. Nah, kira-kira kayak mana lengkap ceritanya nih? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Sebelum gue memulai cerita ini, tanpa mengurangi rasa hormat, semua nama, tempat, dan segala macamnya izin untuk disamarkan. Cerita ini waktu itu terjadi di tahun 2022. Sebut saja di nama juga gue sensor, namanya adalah Mas Heru. Mas Heru inilah yang ngirim cerita pengalaman dia ini. Dari sekian banyak pengalaman cerita yang lo orang kirim nih, gue ngerasa kayak ini kalau terjadi sih gila ya gitu maksud gue. Ini tahunnya tuh masih 2022 loh, setnya bukan yang 2002 gitu loh. Nah, waktu itu kondisinya Heru ini lagi di fase titik terendah dia. Dia lagi hancur-hancurnya gara-gara usaha dia ini kolaps gara-gara pandemi. 2022 kan baru selesai lah ya berarti lah. Itu pun belum sepenuhnya pulih kan. Waktu itu belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Dia masih harus berusaha ngebalikin lagi usaha dia di salah satu kota di Indonesia ini. Tapi udahnya di situasi dia harus balikin keadaan perusahaan dia ini, ketemu sama partneran dia ini. Tapi justru semua modal yang dipakai ini, modal sisa-sisa terakhir yang dipakai untuk recovery ini malah dibawa kabur. Udah mau dibawa kabur, karyawan lah, sewa tempat, bayar listrik segala macamnya belum ada yang nge-cover. Bingung dia, di fase benar-benar titik terendah dia. Sepusing itu dia sampai gak ada pilihan lain untuk pinjam modal. Itu pun gak semudah itu dia nyari pinjaman gitu. Karena gak ada yang bisa dijaminkan lagi lah, kan usaha dia udah gak berjalan gitu ya. Sementara modal yang dia dapat ini dari pinjaman ini itu gak cukup untuk mengcover semuanya. Sampai ada di satu titik setiap si Heru ini bangun tidur, dia mau mulai gawe segala macam, dia tuh ngerasanya gemeteran, takut gitu kayak. Padahal rumah dia sendiri gitu ya, tapi dia takut. Takutnya kenapa Bang Jal? Aku nih setiap bangun tidur Bang Jal, tiap ngelihat jendela apa buka pintu tuh takut aku, karena setiap harinya selalu ada 2-3 orang debt collector yang dia nggak pernah tahu itu siapa. Setakut itu dia sama keadaan dia sendiri. Kayak sekali 2 kali dia berani untuk keluar rumah aja, bener-bener rumah dia padahal udah ada tempelan aja stiker disita gitu. Nggak tahu siapa yang nempel. Udah mah kayak gitu, telepon aja. Dia tuh selalu takut dengar suara telepon. Kalau ada yang nelpon tuh dia selalu ngerasa takut aja. Nggak tahu ini siapa nomor yang nelpon. Ini pasti ada urusannya sama utang dia tadi. Psikis dia kena lah. Sampai ketemu keluarga pun nggak mau dia. Di titik ini si Heru tuh hidup tuh ngerasa kayak hidup dia tuh sendirian. Apa-apa serba takut. Buntu, bener-bener buntu lah. Long story short, dia tuh udah bingung kan. Jadi dia kawanan bisnis juga udah gak ada, ditipu tadi tuh loh. Terus keluarga juga gak berani dia mau cerita, malu lah dia. Karena mungkin dulu di masa jaya, sekarang di masa terpuruk dia. Yang bisa dia ingat sekarang ya teman-teman di masa perjuangan dia, zaman sekolah sampai kuliah. Ada satu nama teman dia, namanya adalah Lutfi. Lutfi inilah satu-satunya harapan dia untuk bisa bangkit. Walaupun dia tahu betul Lutfi juga kayaknya nggak akan bisa banyak bantu lah, tapi seenggaknya lumayan ngeringanin gitu. Tektokan lah dia ngobrol sama si Lutfi ini, janjian di luar. Ketemulah si Heru nih sama si Lutfi di salah satu kafe. Di kafe ini ngenes banget aku di Bang Jal, nggak bisa aku pesan makan, nggak bisa apa-apa. Aku kalau nggak ketemu sama si Lutfi ini nggak kesini aku. Yang dipesan sama dia bener-bener cuman es teh manis tok, nggak ada yang lain. Yang penting bisa ketemu sama si Lutfi lah. Singkat cerita, datanglah si Lutfi.
Begitu si Lutfi ini datang, Heru tuh kaget kayak kawanku dari SMA sampai kuliah. Aku tahu betul lah dia tuh dulu ngapain segala macam. Kayaknya nggak sekaya ini gitu deh. Ini bener-bener kayak Dracin gitu loh. Kawan dia lama nggak ketemu, sekali ketemu udah kayak raya. Bingung dia. Ditegur lah mas Lutfi ini. Lu ngapa Her? Kayak lesu banget gitu. Sini lah cerita sama gua gitu. Masalahnya gua kan kawan lu udah lama nih, cerita aja gitu. Karena emang tujuan Heru nih ketemu sama si Lutfi itu karena duit tadi. Apalagi semua tekanan yang pernah dialamin ini ya gak ada batasan lagi lah buat dia gak cerita. Ceritalah semua yang dialamin ini ke si Lutfi. Apa kalau langsung ngasih duit Bang Jal? Enggak, dia sama si Lutfi malah dikasih kartu kayak Squid Game gitu loh, yang lu susah terus dikasih kartu suruh main game. Kurang lebih mirip-mirip begitu. Dikasihlah kartu sama si Lutfi ini, bukan kasih duit. Si Heru bingung, aku nih butuh duit malah lo kasih begini gitu dalam hati dia. Jadi cuman si Lutfi ini ngasih kartu itu. Sembari ngasih kartu sembari dia bilang, Her, dunia ini tuh memang gak adil untuk orang yang cuman kerja keras doang. Lu harus punya hubungan sama semesta. Besok kau datanglah di alamat yang tertera di kartu itu. Si Heru tuh kayak MLM nih gitu dia mikir, yang dipikir malah lu ngajakin gue MLM lu. Kalau iya emang enggak dulu pi, gue lagi pusing. Enggak gue ngajakin lu MLM atau apa gitu. Datang aja besok di sana. Besok di sana juga dapat makan gratis. Baliklah dia dari ketemu sama Lutfi ini. Sepanjang dia balik di perjalanan tuh sampai di rumah tuh dia kepikiran terus sama tawarannya si Lutfi tadi. Walaupun dia pikir kayak nggak nyelesain masalah deh, tapi kalau nggak aku coba juga nggak akan ada yang tahu juga. Sementara di situasi kayak gini nih, siapa lagi yang bisa nolongin gue nih? Besok harinya si Heru ini beneran datang ke tempat yang tertulis di kartu yang dikasih sama si Lutfi. Datanglah dia ke alamat yang dituju itu. Ternyata itu adalah sebuah hotel. Sampainya di sana, langsunglah dia dapat si Lutfi tadi. Udah pasti lah, karena dia nggak kenal siapapun dan kecuali si Lutfi kan. Telepon lah, Pi, gue udah nyampe di tempat yang lu minta nih. Terus sekarang kemana? Gak lama dari dia telepon ini, datang si Lutfi ini ngejemput si Heru. Sepanjang dia masuk ke lobby hotel, masuk ke lift segala macem, si Heru ini masih di kepala dia tuh masih banyak pertanyaan yang belum terjawab lah. Sampai dia tuh nanya sama si Lutfi, Pi, ini kita mau kemana sih sebenarnya? Dan ikut gua aja lah. Nanti juga kau bakal ketemu sama orang-orang yang lu gak bakal asing. Heru makin bingung. Orang-orang gak asing, kawan, keluarga, siapa? Sampailah mereka berdua di ballroom atas. Dan betul aja sesuai apa yang diomongin si Lutfi tadi, Heru tuh sampai ballroom atas tuh melongo. Dia kayak, aku tahu nih orang-orang ini. Sepanjang Heru dulu bisnis tuh dia tahu lah orang-orang ini tuh orang-orang yang wirausaha tuh usahanya udah pada tajir-tajir lah, konglo-konglo, orang-orang elit lah. Orang-orang di sana semuanya tuh pakainya rapi, wangi. Dan kelihatan kalau orang-orang yang ada di sana tuh ramah-ramah. Diajaklah si Heru ini sama Lutfi tuh jalan-jalan, dia tegur sapa sama si A, si B, si C gitu ya. Selesai dari tegur sapa itu disamperin lah si Heru ini sama kawannya si Lutfi. Sebutlah dia tuh fasilitatornya. Orangnya ramah banget, orangnya ramah, rapih, pakaiannya wangi. Belum sempat kenalan si Heru ini sama si fasilitator ini. Fasilitator ini kayak bilang, lu lagi susah ya Her ya? Tenang aja, malam ini kita bakal bantuin. Soalnya kita nggak bisa ngelihat saudara sendiri itu susah. Lu akan kembali dapetin hak yang lu punya. Heru tuh anjing. Soalnya si Heru tuh ngerasa kayaknya gua belum pernah kenalan sama mereka nih sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kok dia tahu gua gitu. Terus tahu masalah gua gitu. Yang ada di kepala dia cuman mungkin si Lutfi inilah yang cerita. Tapi karena dia canggung ya, dia nggak bisa merespon apa-apa, dia cuma nganggukin aja, mengiyakan apa yang dibilangin sama fasilitator tadi. Ngobrol-ngobrol lah tuh si Heru tuh malam itu, diajak makan lah segala macem. Heru tuh ngerasa nyaman di tempat itu, dia ngerasa hangat sama suasananya gitu loh. Kayak seakan-akan orang-orang di sana tuh nggak ada gap stratanya. Kayak semua orang tuh ngebaur aja gitu. Sampai di jam 10 malam selesai dari acara itu, si fasilitator tuh lah ngomong sama si Heru, abis ini ikut gua aja Her, nih kita semua mau pada ikut nih, mau ke rumah gua lah gitu intinya. Terus si Heru ini kadang ngerasa kayaknya nggak ada yang berbahaya di sini, apalagi ada si Upi juga kan. Ya udah gue ikut aja. Jadi dia cuma mengangguk aja deh. Iya oke, gitu aja deh. Sampainya di rumah si fasilitator ini, kayak, kok ada ya orang kaya gini tapi ramah gitu. Yang dilihat tuh bangunan rumahnya gede lah, megah lah, kayak orang-orang elit lah. Tapi di kepala Heru tuh masih bingung, kenapa nih orang-orang tuh pada mau ngebantuin gua ya. Diajaklah si Heru ini masuk ke rumah yang gede ini, rumah gedung ini. Dimasuk lah dia ke sana, ada sekitar 12 orangan yang masuk rumah itu.
Dia makin kaget di ruang tengah itu kayak tempat meja makannya kali ya. Itu kayak terbuat dari marmer gitu. Terus dia ngelihat botol mineral yang sebelumnya dia tidak pernah membayangkan kalau dia akan minum tuh air mineral gitu. Itu mereknya tuh mahal lah pokoknya. Nah, orang-orang ini tuh pada duduk tapi ngelingkerin meja ini loh. Terus mereka semua pegang botol satu-satu sambil ngidupin lilin. Jadi lampu dimatiin, lilin dihidupin, mereka semua tuh pada pegang botol itu satu-satu. Terus di ruangan itu wangi banget, kayak wangi-wangi di hotel-hotel bintang 5 gitu lah. Suasana di ruangan itu hening banget. Semua orang 12 tadi yang di meja yang pegang botol tadi itu kayak ngegumam gitu, tapi apa yang mereka ucapkan itu sama. 15 menit setelah itu si fasilitator ini nyamperin si Heru. Dikasihlah salah satu botol yang dipegang itu, dikasih ke dia. Ini besok sebelum kau aktivitas kerja diminum, Her. Fokusin sama niat lu, minta sesuatu yang lu mau gitu. Biarkan semesta yang bekerja. Si Heru tuh cuman ngangguk sama diambil apa yang dikasih itu air minum. Sepanjang dia pulang, dia tuh sambil mikir, masalah gua sebesar ini bakal kelar cuman gara-gara air ini sih. Dilihatin terus tuh air minum sama dia. Sampai rumah tuh masih kepikiran aja, bahkan sampai mau tidur tuh masih kepikiran aja dia. Tapi biar semua penasaran dia ini kejawab gitu ya, bangun tidur itu beneran diminum sama dia. Dan bangun pagi itulah dia lah dapat salah satu telepon. Dulu dia tuh pernah ngajuin tender gitu, tapi nggak goal, dia nggak pernah dapet tendernya. Di pagi itu orang yang dulu pernah dia hubungin terus ditolak tender dia ini nelpon dia. Bukan si Heru yang nelpon, tapi yang dapat telepon sampai itu dikabarin, proyek pengadaan yang Mas Heru dulu sempat kasih kayaknya kita bisa pertimbangkan gitu ya. Besok kita ketemu untuk tanda tangan kontrak. Heru terus, masa segampang ini? Soalnya menurut si Heru ini nggak masuk di logika gitu loh ya. Proyek tender ini yang bakal dia dapat ini angkanya itu nggak sedikit, 2M. Gara-gara semua kejadian itu dia makin kepikiran lagi sama air yang dia minum tadi. Bener-bener kayak masa cuman gara-gara air minum ini sih gitu. Cuman dia bingung kan, satu-satunya orang yang bisa dia tanyakan soal yang dia alamin ini cuman si Lutfi itulah. Ambillah dia handphone ini terus dipakai buat nelpon si Lutfi. Belum sempat dia telepon si Lutfi, dia mau ambil HP gitu, handphone dia tuh udah bunyi duluan. Yang nelpon si Lutfi, dan si Lutfi tuh bilang, kayak mana Her? Belum selesai si Lutfi ini ngomong, si Heru langsung thank you Her, thank you Pi segala macem lah. Dia kayak sujud syukur gitu lah dia. Si Lutfi itu nyambung sama apa yang diomongin sama si Heru. Ini mah baru permulaan Her. Ibaratnya alam semesta tuh udah ngedenger apa yang lu mau. Besok-besok lu ikut lagi kan. Long story short, setelah 2 minggu si Heru tuh dapat tender 2M itu, betul dia diajakin sama si Lutfi ini untuk kumpul sama orang-orang tadi itu lagi. Tapi bedanya kalau waktu itu kan di hotel kan. Kalau yang sekarang ini si Heru ini dijemput sama si Lutfi, diajaklah ke sebuah rumah, bukan di hotel lagi, tapi di rumah gede banget. Saking gedenya tuh rumah sampai di depan rumah itu tuh dijaga sama orang yang badannya gede-gede gitu. Kerasa lah sama si Heru kalau ini rumah bukan rumah orang sembarangan. Tapi yang bikin si Heru ini makin bingung, orang kalau ada tamu kan harusnya disambutnya di ruang tamu lah atau di bagian depan segala macam. Tapi si Heru ini diajak lah sama orang yang punya rumah ini dan juga si Lutfi ini ke basement. Di basement itulah yang ditemukan sama si Heru. Jadi di bawah basement gitu ada pintu gede banget. Nah, pintu gede ini warnanya hitam segala macam, terus ada ukir-ukiran yang si Heru tuh nggak tahu ini ukiran apalah. Nah, terus pas dibuka tuh pintu yang gue bilang di basement tadi itu, jadi angin yang di dalam ruangan itu tuh langsung kayak nyebar aja gitu. Suasananya lah, wanginya lah, itu kerasa banget sama si Heru. Yang dicium sama si Heru itu kayak samar-samar bau dupa. Di titik ini si Heru tuh udah ngerasa kayak kayaknya dari awal tuh banyak hal yang janggal dan ini yang kerasa makin gak enak nih. Gue kayak ngerasa ini gak beres tapi 2M udah di tangan. Masuklah si Heru nih sama si Lutfi ini ke dalam di pintu ruangan yang gue bilang tadi. Di dalam itu yang dilihat sama dia, orang pertama yang kelihatan begitu dia masuk tuh orang yang kemarin itu loh, fasilitator itu. Dia berdiri di depan cermin gede. Di bawah cermin yang dia berdiri ini ada meja kecil gitu, ada mangkuk warnanya perak. Nah, di ruangan ini si Heru ini benar-benar disambut lah dia. Ditanya lah segala macam. Sama kayak waktu di hotel kemarin, ramah gitulah pokoknya. Ditanya lah soal kabar. Sama satu hal yang bikin si Heru ini langsung dep gitu gara-gara ditanya soal kontrak. Jadi si fasilitator ini nanya, kayak mana kontrak kemarin Her? Lancar. Heru tuh langsung kayak, kok dia tahu ya? Heru tuh baru sebatas mikir dalam hati aja, mikir sama ngucap dalam hati aja dia. Belum sempat ngejawab apapun, si fasilitator ini bilang, itu baru permulaan Her. Kalau kau gabung sama kita, semesta mungkin bakal ngasih yang lebih dari itu. Tapi untuk bisa gabung sama kita nih, kau ini harus kosongin dulu. Heru makin mikir, kosongin?
Belum sempat si Heru ini ngejawab, disuruhlah si Heru ini yang masih fasilitator tadi itu untuk berdiri di depan cermin itu. Heru lah nurut dia berdiri di depan cermin itu. Mangkok tadi loh, mangkok perak yang aku bilang tadi itulah diambil sama nih orang. Terus dituangin lah sama dia itu anggur. Tapi Heru tuh sekelibet sempat ngeliat gitu lah, yang di mangkok itu sebelum dituang anggur tuh kayak ada cairan tapi kental gitu loh. Disuruhlah si Heru tuh minum apa yang ada di mangkok itu. Gak bisa nolak dia, bener-bener kayak pengen nolak. Padahal batin itu kayak pengen nolak gitu, tapi gak bisa. Diminumlah apa yang ada di mangkok itu sama si Heru. Yang dia rasain tuh kayak asin, amis, sama kayak bau besi gitu loh. Tapi dia sadar betul kalau ini tuh ya mungkin anggur gitu, tapi darahnya tuh loh kerasa banget. Nah, setelah si Heru ini selesai minum apa yang ada di mangkok tadi, disuruhlah dia itu untuk natap cermin. Tataplah mata dia sendiri gitu, sambil dia dipaksa untuk ngomong, aku adalah Tuhan atas diriku sendiri. Mati ini kayak lagu metal nih yang ini nih. Nah, setelah si Heru tuh ngucapin kalimat yang mungkin bagi orang-orang ini tuh sakral itu, dia benar-benar ngerasa kayak dia tuh udah nggak butuh siapapun lagi, keluarga atau bahkan orang atau bahkan Tuhan tuh kayak dia nggak butuh lagi. Dia benar-benar apa yang gue mau tuh bisa gue dapetin sendiri. Seminggu setelah si Heru ngelakuin semua ritual itu, jadi kerjaan si Heru tuh lagi lancar-lancarnya lah yang tender 2M tadi itu. Orang perusahaan pusat yang ngasih tender si Heru ini adalah auditornya gitu, ngecek berkas-berkasnya si Heru ini banyak hal yang janggal. Makanya dari semua laporan keuangan yang janggal itu, Heru inilah mau dilaporin ke polisi dia. Nah, dan karena paniknya itu si Heru nelpon sama si Lutfi, "Pi, kayak mana Pi? Ini urusanku yang kemarin yang 2M itu loh. Itu ada orang keuangannya yang curiga. Kayak gua mau lapor polisi deh." Si Lutfi ini cuma ngejawab, "Her, semua orang yang punya energi negatif itu harus dihancurin." Si Heru, apalah maksudnya si Upi ini gitu. Selesai percakapan itu, si Heru ini diajaklah ketemu sama si Lutfi. Di sebuah pertemuan di ruangan itu ada satu tungku api gitu loh. Jadi si Heru ini disuruh bawa foto orang yang gak mau gangguin dia ini. Disuruhlah masih Lutfi itu buat bawa foto itu. Buat apa si Heru juga gak tahu, yang penting dibawa lah. Waktu udah ketemu itu, foto yang tadi dibawa sama Heru ini dipaksa lah sama si Lutfi. "Foto itu Her, kau buanglah ke api itu." Heru nih ya nurut aja dia, dibuanglah ke api itu. Si Heru ini suruh nguapin apa yang dia pengen rasain gitu loh. Jadi tuh foto dilempar ke api, dianjing-anjingin lah intinya. Anjing lah orang lah, mati lah kau selama, kurang lebih begitulah. Dan mungkin di lu atau di gua juga nih waktu gua cerita itu bener-bener gak masuk di nalar gua gitu ya. Orang yang ada di foto yang dibakar sama si Heru sama si Lutfi ini, beberapa hari setelah kejadian itu dia kecelakaan dan meninggal di tempat. Si Heru tuh tahu betul kabar itu. Jadi tahu kabar itu tuh bukan dia ngerasa bersalah lah, dia panik nelpon si Lutfi atau kayak mana. Dia bener-bener malah puas sama apa yang barusan terjadi. Sampai di titik ini sesat lah si Heru ini, udah kebawa sama Lutfi, CS teman-temannya tadi itulah. Dan gak sampai situ aja. Setelah dia dapat 2M tadi dan semua kejadian tadi itu, si Heru ini makin terbiasa dengan kelompok ini itu loh. Jadi dia udah makin terbiasa aja untuk ngikut gabung sama mereka. Ada di satu waktu mereka lagi gabung ini, orang-orang yang dulu ngelihat si Heru ini datang masih jongos segala macem gitu lah. Dia ngelihat perkembangannya si Heru ini makin lama makin jadi orangnya. Ada salah satu dari mereka tuh yang negor, kulit-lihat ini makin jadi kau Heru gitu. Bisa lah kau ini gabung sama private kita. Heru nih karena dia pikir yang penting nambah relasi lah. Boleh lah Pak lah, kapan lah ajak lah, aturlah jadwalnya. Waktu, tanggal dan tempat tuh udah ditentuin. Jadi diajak lah si Heru ini di private party mereka ini. Ini dia ada di salah satu villa gitu lah. Datanglah si Heru ini ke sana. Waktu Heru datang ke sana kaget dia kayak, orang-orang ini sama cewek gitu lah intinya. Dan memang di pesta ini tuh bukan sembarangan pesta gitu loh. Emang ini bagian dari ritual mereka lah. Karena si Heru nih kayak sengaja udah disiapin gitu loh, dan dipaksa lah dia untuk berhubungan badan dengan wanita-wanita di sana. Tujuannya menurut mereka yang ada di cerita ini nih, itu sebagai kunciannya si Heru sama kelompok itu. Dan ini satu cerita modern gitu loh. Kok masih ada ya orang-orang begini ya? Nah, atas dasar nambah relasi tadi, semua apa yang diminta sama kelompok itu tuh sama si Heru tuh dilakuin. Singkat cerita, semua usaha bisnisnya si Heru ini makin lama makin jadi. Makin dia ngikutin semua ritual di kelompok itu tuh bisnisnya tuh makin gede gitu. Pas di titik ini, semua orang-orang yang dulu nggak mau nolongin dia lah, keluarga dan segala macam, semua itu dibeli sama dia pakai duit. Pokoknya kayak mana caranya biar semua orang ini pada tunduk sama dia gara-gara duit, itu aja. Hidup dia udah benar-benar berubah, rumah udah baru lah, mobil segala macem. Tapi dari semua kemewahan dan juga apa yang udah dia dapetin dari kelompok ini, ada satu momen dan ini sering berulang, yang dia ngerasa ini janggal tapi kayak dia udah gak peduli. Jadi setiap dia mau tidur tuh dia kayak sudah dengar suara bayi nangis lah segala macem. Itu terjadi, dan itu juga yang bikin dia tuh kadang-kadang masih ragu sama apa yang dia jalanin gitu. Cuman ya itu, orang udah kalau kena duit udah buta lah.
Udah gak peduli lagi dia. Udah empatinya udah hilang. Sampai di titik ini nih si Heru tuh udah bener-bener nyaru lah sama kelompok itu. Udah bener-bener jadi bagian dari mereka gitu. Karena udah sedekat itu. Sampai ada satu momen di tanggal 31 Januari 2022 si Lutfi itu ngajakin si Heru, Her, nanti bakal ada acara nih, kau harus ikut. Acara ini acara penting yang gak boleh kau skip. Sampai ada satu waktu di tanggal 31 Desember 2022 kayak malam tahun baru gitulah, si Lutfi ini ngajakin si Heru, Her, nanti di akhir tahun kau harus datang nih, ada acara inti penting yang gak boleh di skip. Semua pengurus dari kelompok kita ini semuanya bakal datang. Kau juga salah satu yang penting harus datang. Nanti semua orang yang ada di sana tuh bakal regenerasi. Bisa jadi setelah ini kau lah jadi pengurusnya. Gila, orang-orang jauh dari agama gini-gini amat ya, pusing gue nyeritainnya. Heru nih udah kehilangan arah lah, dia emang udah mabok sama duit segala macem. Nurut aja dia masih Lutfi. Datanglah dia ke tempat dan di mana hari dan tanggal segala macam yang udah tentuin tadi. Datanglah dia di salah satu villa gitu. Villa ini gede banget, kayak villa privat, isinya orang-orang elit semua. Yang tentu aja bagian dari mereka ini buat gambaran tempat nih berdasarkan pengalamannya si Mas Heru ini. Jadi nih rumah nih villa ini gak deket sama keramaian gitu loh. Kayak lu masuk hutan dulu gitu baru ada. Sumpah dari semua cerita horor nih kayaknya ini nih bener-bener kayak film gitu di kepala gua tuh. Jadi ini tempat tuh jauh dari keramaian, jauh dari pemukiman. Kayak lo harus masuk hutan dulu baru ada villa. Long story short, masuklah si Lutfi sama si Heru ini ke villa ini. Di villa itu kan gue bilang tadi terpencil kan. Tapi yang dirasain sama si Heru nih, villa tuh harusnya ada kayak tempat nyantai, pinggiran, kolam renang, orang live music gitu-gituan. Gak ada live music di sana. Bener-bener yang didengar sama dia tuh rame, banyak orang yang menurut dia nih suara yang didengar tuh kayak ratusan orang lah. Mereka semua tuh baca sesuatu yang sama. Sampai saking bingungnya dan takutnya dia nih, dia nanya sama si Lutfi, "Pi, orang-orang ini baca apa lah?" Dijawab lah sama si Lutfi, "Ntar lo juga hafal sendiri." Gitu doang. Kayak yang gue bilang tadi, maksudnya ada tempat nyantai, ada kolam renang. Pikir si Heru mungkin pertemuan rame ini bakal ada di sana. Kayaknya kalau dalam rumah tuh gak masuk akal gitu. Tapi ternyata bukan situ. Jadi ini villa tuh kayak punya ruangan basement bawah gitu loh, kayak yang sebelumnya itu. Diajaklah di situ. Sampainya di sana, Heru ini benar-benar kaget sama apa yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Ruangan yang dimasukin sama si Heru sama si Lutfi ini bener-bener gelap. Dia nggak ada lampu penerangan atau apa. Dia cuma ada lilin aja di aula-aula itu. Terus baunya bukan kayak villa hotel itu kan, baunya wanginya ciri khas banget lah. Tapi di situ tuh wanginya nggak begitu dia. Bener-bener baunya kayak bau dupa lah, bau amis lah. Sekelibet juga kadang-kadang baunya busuk. Aneh lah pokoknya tempat. Waktu si Heru nih masuk ke ruangan itu, dia ngeliat tuh dari jauh tuh ada pilar gede gitu. Di bawah pilar itu ada altar. Altar tuh kayak meja gitu lah yang buat naruh sesembahan. Ya nggak tahu apa yang dilakukan sama dia orang ini. Nah di meja itu, jujur gue baca nih cerita kayak, ini bener gak sih gitu maksud gue. Di meja itu tuh ada perempuan tanpa selai pakaian satu pun. Yang paling sakit dari naskah yang gue baca ini, dari pengalaman orang nih. Jadi di meja atau altar tadi yang ada perempuan tadi itu, di sekeliling itu ada kayak ada simbol-simbol agama gitu, yang agama yang banyak kita kenal sekarang ini itu ada di situ semua. Dan semua simbol-simbol itu dicoret. Kayak orang jauh dari agama, aku pikir tuh kayak nggak sholat gitu, atau banyak jinah. Lebih sakit aja nih. Di titik ini Heru tuh bener-bener kayak terheran-heran, dia bingung sama situasinya. Karena orang-orang yang kemarin-kemarin loh, orang-orang yang elit, yang rapih, kaya raya segala macam itu semuanya ada di situ dan kelakuannya kayak manusia. Bingung, bener-bener bingung si Heru nih. Di tengah-tengah kebingungan itu, fasilitator yang sebelum-sebelumnya itu loh datang dari belakang, nepok pundaknya si Heru gini loh. Dia ngomong sama si Heru tapi nggak natap si Heru gitu, kayak cuma nepok gini, tetap ngeliat ke depan gini. Dia sambil bilang, "Her, setelah ini kita persembahkan dulu sehari-hari kehidupan kita." Barulah dia nengok si Heru ini sambil ngasih sesuatu. "Kau minumlah ini, kau bakal dapat kekuasaan yang abadi, nggak ada batasnya." Setelah itu diajaklah Heru ini mendekat sama altar tadi yang ada perempuan tadi itu loh. Karena dia juga penasaran kan apa gitu loh. Mendekatlah di situ sama si fasilitator tadi itu. Di bagian ini gue baca tuh berulang-ulang kali untuk meyakinkan ini bener apa enggak gitu ya. Yang dilihat sama si Heru tuh, ini nggak bisa gue bahasakan ya karena benar-benar disturbing banget nih. Jadi ada bagian dari perempuan ini gitu yang dimasukin. Aduh anjir lah, kayak mana ya. Ini gue jatuhnya kayak nyitain serial killer jujur. Pas si Heru nih ngelihat apa yang ada di wadah itu, dia muntah-muntah dia. Dan detik itu juga dia sadar kalau semua yang dia alami ini nggak jelas lah. Ini pengalaman aneh, sesat segala macam gitu lah.
Dia berusaha untuk kabur meninggalkan tempat itu. Di detik itu juga tuh lampu di ruangan tadi yang aku bilang cuma pakai lilin nyala semuanya. Begitu nyala, Heru baru tahu apa yang ada di ruangan itu. Di ruangan itu dia ngeliat di tembok itu ada bapomet lah segala macam. Ini sih gambaran gua udah kayak set video klip metal gitu lah pokoknya. Nah, si Heru ini takut sama situasi itu, dia pengen lari dia. Dia ngerasa kalau semua yang dilakuin selama ini itu salah. Tolong, kenapa gak dari tadi? Emang udah jelas sesat dari awal gitu. Dan gara-gara dia lampu udah hidup gitu ya, pas dia mau lari, muka orangnya di ruang itu kan jadi kelihatan dengan jelas gitu. Dia sadar kalau orang-orang ini kumpulan sekte iblis. Terus si Heru ini lah ngelihat orang terdekat dia, si Lutfi itu tadi. Dia lihat si Lutfi sama dia ngeliat sekeliling. Jadi semua orang yang ada di ruangan itu menurut dia ini tatapan mereka tuh kayak kosong, kayak udah bukan bagian manusia lagi lah. Di detik itu juga si Heru ini baru mikir dia kayak, ini kalau aku minum ntar gue juga jadi bagian dari mereka. Tahu kenapa gak mikir dari tadi? Belum selesai si Heru ini mikir, dia masih bingung sama apa yang dia liatin loh. Dia pasti belum bisa mencerna apa yang dia lihat gitu. Si fasilitator ini bilang, ayo diminum Her, ini adalah harga yang harus dibayar dari kesuksesan lo. Heru sudah mantap lah, dia makin anjing gak jelas nih tempat. Dia mundur, dia berusaha buat lari. Dia udah gak pikir lagi tuh sama harta atau apa yang dia dapat gitu. Yang penting gue harus lari, kalau enggak gue bakal jadi bagian dari mereka. Gak pakai pikir lama gitu. Dia ngelihat waktu semua orang ini dirasa ini semua orang lagi pada sibuk sama ritual masing-masing gitu. Dia berusaha untuk cari celah kayak mana caranya dia bisa kabur. Tapi kalau dia langsung lari kan pasti berbahaya gitu menurut dia. Jadi dia nurutin apa yang diminta sama si fasilitator itu. Diambil lah tuh wadah. Dia terus bilang, bagus Her, cepat minum. Dia pas si Heru nih ngelihat ada peluang tuh mangkuk tadi yang dipegang sama dia itu nggak sempat diminum, dia dibuang, lari dia. Karena dia tahu ada bagian dari pintu aula itu yang masih terbuka. Larilah si Harry. Dan semua orang yang ada di aula itu tuh sadar betul kalau Harry ini lagi lari-lari mau kabur. Tapi gak ditahan atau dia apa. Mereka cuma ngeliatin Heru doang. Mereka kayak seakan-akan, ini anak mau lari lewat mana nih. Tapi gak ditahan. Tengah lari-lariannya si Heru ini kabur dari ruangan itu, dia denger betul kalau ini suara kawannya, si Lutfi tadi itu. Lu gak bisa lari Her, kontrak lu udah ditandatangan pakai darah lu. Tapi si Heru ini udah gak peduli lagi dengar suara si Lutfi ini lah. Kabur, lari deh, keluar dari aula itu. Kayak gue bilang tadi, ini kan jauh dari pemukiman. Begitu dia keluar, dia ke atas villa itu, hutan lah yang ada. Di hutan itu cuma ada satu jalan. Itulah satu-satunya akses untuk masuk dari hutan itu menuju ke villa itu. Jadi dia cuma bisa nurutin jalan itu, karena dia gak tahu loh ini tempat tuh di mana gitu. Lewat jalan itulah dia lari di sepanjang jalan. Kayak mana caranya biar gua tuh jauh lah dari orang-orang yang di belakang tadi itu. Lari dia sekenceng-kencengnya, tapi dari belakang dia ngeliat cahaya. Dia tahu betul kalau itu mobil, dan mobil itu udah pasti bagian dari mereka-mereka ini yang ngikutin si Heru. Sadar kalau itu adalah bagian dari mereka, Heru ini nggak, ini kalau aku nurutin jalan segala macam kena juga dia kalau mereka nih kejar mobil. Akhirnya dia ini belok masuk ke hutan. Pikir dia kalau di hutan kan mobil nggak akan bisa masuk gitu kan. Masuklah dia lari ke hutan, ke dalam hutan, mobil yang ngikutin di belakang tadi itu berhenti di situ. Diteriak lah pokoknya. Mau lari kemana Her? Semua sudah terikat. Walaupun si Heru ini dengar dengan jelas teriakan itu, dia udah gak peduli lagi. Kayak mana caranya aku harus pergi dari orang-orang sekte tadi itu. Singkat cerita, si Heru ini berhasil lolos dari kejaran nih kelompokan sekte ini tadi. Tapi kan karena di hutan tadi, jadi itu cuman kayak mana caranya dia keluar dari hutan sampai dia ketemu jalan raya lah. Di jalan raya itulah dia ketemu sama mobil logistik. Nah, mobil logistik inilah yang berhasil menyelamatkan dia untuk balik lagi ke rumah. Si Heru ini berhasil balik ke rumahnya, Bang Jal, berhasil dia berhasil selamat dan berhasil balik ke rumahnya. Tapi semua kekayaan dan segala macam yang dia punya tadi itu kayak seakan-akan dihancurin sama sekte ini. Jadi kayak perusahaan dia tuh dituduh pencucian uang lah, akses dia ke duit, dia bank segala macam itu dibekuin lah. Semua aset yang dia punya juga pada disita gitu. Tapi anehnya si Heru itu kayak ditangkap juga enggak, habisin juga enggak, kayak sengaja dibiarin hidup. Tapi hari-hari hidup dia tuh kan dibuat gak tenang gitu loh. Kayak dia dapet teror lah, telepon lah segala macem. Dia lagi kemana tuh kayak ada yang ngikutin. Dan semua itu dialami sama dia tuh kayak bukan sekali dua kali, berkali-kali. Gak tenang lah pokoknya hidup dia. Makanya di tulisan si Heru ini dia bilang, ini sekte tuh punya tangan kanan di mana-mana Bang Jal. Kayak gua kalau cabut dari sini tuh kayak nggak bisa gitu. Segitu pusingnya dia karena hari-hari teror terus. Dia memutuskan untuk pindah kota. Bahkan dia pindah kota, ngontrak lah seadanya. Yang penting dia jauh dari tempat yang sekte kelompok-kelompok itu. Dia jauh dari tempat tinggal dia sendiri. Karena tempat tinggal dia sendiri pun bahkan sudah tidak aman. Makanya dia memutuskan untuk pindah kota dan ngontrak. Tapi nggak selesai sampai situ. Kayak seakan-akan gangguannya itu masih ada terus.
Setiap dia mau tidur malam tuh dia sering kali nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Gara-gara dia selalu kepikiran sama semua dosa-dosa yang pernah dia lakuin. Yang tadi loh tuh yang pakai foto dibakar dan segala macam. Dia tuh kayak seakan-akan psikis dia kena. Lama-kelamaan bukan cuma psikis dia yang kena gitu, bener-bener sampai fisik dia. Karena dia nggak tenang lah hidup dia. Sakit-sakitan lah, badannya sampai kurus. Sampai akhirnya dia memutuskan yang tadi ngontrak tuh nggak lama di situ, bentar doang dia memutuskan untuk balik kampung. Di kampung halaman dia ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah inilah dia ketemu sama kayak tokoh agama gitu-gituan lah yang menurut dia nih orang mungkin bisa bantu dia lah. Jadi semua yang pengalaman dia itu diceritain lah sama si tokoh agama ini. Sebutlah namanya adalah Pak Ahmad. Selesai dia cerita semuanya sama Pak Ahmad ini. Ih parah lu, dosa sama gak bakal diterima lu. Enggak gitu. Ya udah kamu nih harus dibersihin, kamu nih harus sholat lah, kamu harus tobat lah segala macam. Kamu harus menyesali apa yang udah kamu lakuin ini. Ya long story short mungkin kayak di ruqyah gitulah. Jadi dia benar-benar diproses pembersihan. Dan menurut Pak Ahmad ini si Heru nih bukan kayak biasa gitu loh dosa dia. Bahkan dia nggak bisa kayak sekali ketemu dibersihin selar gitu. Dia benar-benar harus netap dulu tuh tinggal bareng dulu sama Pak Ahmad ini. Beberapa bulan lah dia sama Pak Ahmad. Selesai dari semua itu di tahun 2026 di waktu dia ngirim cerita segala macam ini, dia lah sekarang udah balik kampung, dia itu tenang, dia jualan apa nasi goreng depan rumah. Ya bener kampung halaman aja. Kalau lo nanya dia bakal nyesel apa enggak, mungkin jawabannya ya gue nggak akan nyesel ninggalin semuanya daripada gue masuk dari bagian setan tadi itu. Gitu cerita dari pengalaman Mas Heru ini. Ini dari semua dari awal sampai akhir tuh gue cuma pengen nanya, ini Mas Heru nulis ini apa Mas? Coba nih bener-bener kayak anjir lah ada yang begini-beginian ya. Itu dia untuk episode berapa sekarang? 35. Makin baca cerita ini sih gue makin sadar kalau sesulit apapun kita sama kehidupan yang kita jalani ini jangan tinggalin Tuhan sih, bener kata gue nih. Jangan lupa sholat teman.